Shalom, selamat pagi. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kita boleh memasuki minggu yang baru dan bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini buat pemeliharaan, penjagaan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang selalu baru Kau nyatakan setiap pagi dalam hidup kami. Sungguh biarlah hati kami menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan, sebab Engkaulah Allah perlindungan kami. Sebab Engkaulah Allah pengharapan kami. Tidak ada yang lain selain Engkau, Tuhan. Hanya kepadamu hati kami percaya. Kami bersyukur, kami memuji nama-Mu. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Tuhan, Kepala pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Amin. Haleluya. Mulutku
Ya Allah, kepadamu, ya Allah, hanya kepadamu, hanya kepadamu, ya Engkaulah Tuhan penggerakkan, Engkaulah Tuhan yang melindungi kami, tenang di dalam kami aman di dalam Engkaulah pengharapan yang tak pernah mengecewakan. Engkau Bapa yang setia, yang tak pernah ingkar janji, yang selalu mengenapi. Kami bersyukur, kami bersyukur, ya Allah, ya Allah, kami layak dipuji, layak disembah, ditinggikan namamu, ya Allah, ya Pujilah namamu, terpuji Tuhan, namamu Tuhan.
dipuji, disembah, Kau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Selamanya. Kami sembah, kami sembah. Sebab Engkau Allah yang maha besar, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Hanya Engkau yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggi. Haleluya. Sebab tidak ada yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya Engkaulah satu-satunya dalam hidup. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan selalu menjawab semua seru doaku. Cahaya seperti Allah, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ada, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku kuasa, Kau turun tangan memberkatiku. Sungguh tidak ada yang lain selain Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Ya Tuhan selalu menjawab semua seru doaku. Cahaya seperti Engkau, begitu mengasihiku. Ya
seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku aja keturunan memberikanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat keturunan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku aja kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat kau turun tangan memberkatiku. Sungguh tidak ada Allah lain yang sepertimu. Allah yang begitu mengasihi kami, sehingga Engkau mau datang ke dalam dunia dan mati bagi kami, dan Engkau bangkit di kemenangan bagi kami. Bahkan Engkau Tuhan yang setia, yang selalu mendengar dan menjawab doa kami. Engkau Tuhan yang sanggup melawat seluruh hidup kami. Sungguh kami aman di dalam-Mu Tuhan, dan kami mau tetap tinggal di dalam dan firman-Mu di dalam kami, supaya kami menikmati hari-hari hidup kami bersama. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami paham, kami mengerti, kami percaya firman, dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kita memasuki minggu yang baru lagi. Dan beberapa waktu ke depan kita boleh melewati tahun 2023 ini. Sungguh semua hanya karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kita. Nah, mulai kemarin kita sudah memasuki kitab yang baru, yaitu kitab 1 Raja-Raja. Dan di pasal kemarin kita membaca bagaimana akhirnya Daud menyerahkan kepemimpinan kepada Salomo, walaupun anaknya yang bernama Adonia juga sempat ingin mendeklarasikan dirinya menjadi raja Israel. Dan tentu ini menjadi hal yang perlu dipikirkan, didoakan oleh para orang tua, supaya sampai akhir hidup kita, anak-anak kita itu hidup rukun satu dengan yang lain. Ya tentu ini adalah akibat dari kesalahan daripada Daud. Sekali lagi, tentu Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan karena sikap hatinya. Tapi tetaplah Daud juga seorang manusia biasa yang punya kesalahan. Dan berkali-kali saya harus katakan bahwa apa yang kita baca dari firman Tuhan, khususnya perjanjian lama, apa yang baik itu menjadi contoh bagi kita untuk kita lakukan. Dan tentu apa yang tidak baik itu menjadi peringatan bagi kita untuk tidak melakukannya. Karena apa? Karena setiap tindakan kita itu akan menghasilkan akibat. Dan
akibat dari tindakan kita itu tidak bisa sesuai dengan apa yang kita mau. Karena akibat itu adalah sesuatu yang otomatis terjadi dari apa yang kita buat. Nah, ini adalah kesalahan Daud, beristri banyak. Sehingga anaknya juga banyak, tapi bukan soal anaknya banyak. Tapi masing-masing istrinya pasti kan punya kepentingan masing-masing. Sehingga mendoktrin anaknya masing-masing dengan versi masing-masing. Sehingga muncullah banyak perkara. Jadi makanya seperti firman Tuhan katakan, sejak semula Tuhan itu menetapkan monogami dan sampai maut memisahkan. Jadi ya itu sebuah akibat yang harus ditanggung oleh Daud. Di akhir hidupnya pun, dalam kondisi dia sudah sangat-sangat lemah, nggak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain, anaknya pun masih mau memberontak dan mau merebut tahta kerajaannya. Jadi sekali lagi, ya itulah akibat kesalahan Daud punya banyak istri. Jadi bapak-bapak jangan pernah berpikir untuk punya banyak istri. Jangan berpikir kalau banyak istri lebih enak. Nah, satu aja udah susah, kata para bapak-bapak yang senyum-senyum. Apalagi banyak istri. Nah, itu pembelajaran ya, sebuah peringatan. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Nah, hari ini kita masuk ke perikop baru tentang pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Saya akan baca, ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki." Nah, hal yang pertama yang kita perlu diingatkan oleh firman Tuhan, di dalam dunia ini tidak ada yang kekal, sekalipun roh kita di dalam Yesus itu kekal. Kekal artinya kita memperoleh hidup yang kekal. Karena kalau bicara roh, ya semua kekal. Roh orang yang nggak percaya Yesus juga nanti kekal, terpisah dari Allah, masuk di Hades. Tapi bagi kita orang percaya, roh kita kekal, akan masuk di uh, langit baru, bumi baru, kekal selama-lamanya. Tentu setelah melewati proses kerajaan 1000 tahun damai. Nah, tapi yang namanya tubuh, hal-hal yang fana, itu nggak ada yang kekal. Satu hari kita pasti akan meninggal. Tapi seperti biasa sesi yang Pak Simon sampaikan di Camp Pria, di dalam kitab Amsal, orang benar meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Nah, tentu bukan hanya, bahkan bukan ditekankan pada warisan secara jasmani, nggak salah kita mempersiapkan warisan secara jasmani, tapi ada warisan legacy yang lebih daripada sekedar warisan ilahi, warisan jasmani, yaitu warisan ilahi, nasihat-nasihat kebenaran firman Tuhan. Tapi hal yang pertama yang saya katakan bahwa nggak ada yang kekal. Satu hari kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Walaupun saya setuju dengan Kak Seno kemarin, bahkan itu menjadi doa saya sejak sekolah Alkitab. Karena dengar dari para guru yang beberapa tahun terakhir, ya para guru yang punya kerinduan untuk melihat dengan mata kepala mereka Yesus datang ke dalam dunia untuk kedua kalinya, akhirnya mereka juga meninggal. Ya bayangin lah, itu sudah 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu mereka aja udah umur 50-an, 60-an. Itu pun mereka masih punya kerinduan untuk melihat. Tapi ya kenyataan kan berkata lain. Tapi kalau kita yang masih ada pagi hari ini ya berdoa, ya ini bukan meramal seperti Kak Seno, tapi berdasarkan hitung-hitungan peta zaman, ya 10 tahun lagi itu 2033, itu berdasarkan peta zaman kan 2000 dari pencurahan Roh Kudus. Ya kita berdoa, kita masih hidup, sehingga kita tidak mengalami yang namanya proses kematian.
Tapi sekali lagi ya, apa yang ada di dunia ini akan berakhir, Bapak Ibu. Jadi ya kalau mau 10 tahun lagi kita tetap sehat, walaupun kita nggak tahu kapanpun Tuhan bisa berdaulat penuh, tapi ya pasti nggak usah takut mati, Bapak Ibu. Harusnya yang perlu kita takuti dalam tanda kutip, kalau kita mati dan kita belum mewariskan nilai-nilai luhur ilahi kepada anak-anak kita. Itu yang perlu kita takutkan dalam tanda kutip. Apa jadinya anak kita kalau kita tidak menurunkan, mewariskan hal-hal ilahi bagi mereka. Nah, itu yang perlu kita takutkan. Jadi jangan takut kepada kematiannya itu sendiri. Walaupun sekali lagi, mari kita berdoa bersama-sama supaya 10 tahun ke depan kita masih sehat, masih kuat. Tapi tentu bukan hanya dengan doa, Bapak Ibu. Jaga kesehatan, jangan memforsir lebih dari apa yang kekuatan kita, apalagi semakin bertambah usia, memang jiwa nggak pernah bertambah tua, semangat itu nggak pernah tambah tua, tapi fisik itu nggak bisa bohong. Olahraga, tidur cukup, makan diatur. Jadi ada bagian yang harus kita kerjakan. Kalau mau 10 tahun lagi, waktu Yesus datang kita masih ada. Jadi sekali lagi kalau saya ngomong 10 tahun lagi Yesus datang itu bukan ramalan dan bukan sesuatu yang harus ini ya. Tapi itu kan berdasarkan peta zaman. Nah, jadi hal yang pertama yang nggak ada yang kekal. Tapi hal yang lebih penting adalah bagaimana kita menurunkan warisan ilahi. Ayat 3 ngomong gini, ini pesan Daud kepada anaknya. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu akan terputus dari tahta Israel. Nah, jadi dari dua ayat ini kita sangat mengerti dan harus diingatkan terus. Memang kasih Tuhan itu tak bersyarat, tapi janji Tuhan itu bersyarat, Bapak Ibu. Tuhan memang berjanji bahwa keturunan Daud itu tidak akan terputus dari tahta Daud, dari tahta kerajaan Israel. Tapi itu akan terjadi kalau keturunan-keturunan Daud pun berlaku seperti Daud, setia kepada Tuhan, taat melakukan firman-Nya seumur hidup mereka. Jadi sekali lagi, kasih Tuhan memang tak bersyarat, tapi janji Tuhan itu bersyarat. Kalau kita mau maaf, kalau kita mau menikmati, sorry, saya minum dulu. Kalau kita mau menikmati janji-janji Tuhan, ya lakukan bagian kita. Dan inilah nasihat penting yang harus berulang-ulang juga kita sampaikan kepada anak-anak kita. Yang saya katakan tadi, jangan takut dengan hari kematian, tapi yang harusnya lebih kita takuti, yaitu kalau kita meninggal dan anak-anak kita nggak ada di dalam Tuhan. Nah, itu yang perlu kita cemaskan, khawatirkan dalam tanda kutip, Bapak Ibu ya. Nah, tapi tentu untuk menghilangkan rasa cemas dan khawatir kita akan hal itu ya, nasihatilah anak-anak kita selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan untuk mereka hidup takut akan Tuhan, untuk mereka hidup dan tinggal di dalam Tuhan, untuk mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah bosan-bosan nasihati anak kita. Dan beberapa nasihat lagi yang Daud berikan kepada Salomo, dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab anak Zeruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati.
Tetapi kepada anak-anak Barzilai, orang Gilead itu, haruslah kau tunjukkan kemurahan hati, biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu, sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin dari suku Bahurim. Dia mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Nah, Daud bukan cuma menasehati untuk Salomo hidup sesuai firman takut akan Tuhan, tapi Daud juga memberi tugas tanggung jawab yang belum diselesaikan oleh Daud sendiri tentang beberapa pekerjaan. Nah, tentu dalam hidup ini mungkin Bapak Ibu juga punya tugas tanggung jawab yang mungkin sampai pada hari-hari menjelang hari kematian kita itu masih belum juga dapat kita selesaikan, dan kita harus mendelegasikan tugas itu kepada anak-anak kita. Ya, makanya ini bukan sekali lagi, walaupun hari-hari ini sedang heboh tentang dinasti-dinasti, dan sebenarnya kalau di kalangan pelayanan, ya kata dinasti itu sudah nggak asing. Bahkan institusi kami dulu seringkali diserang oleh banyak institusi denominasi gereja lain. Ini gereja dinasti, gereja kerajaan. It's okay Bapak Ibu, karena memang kalau bapaknya yang merintis, ya siapa lagi yang meneruskan kalau bukan anaknya kan? Itu kan fair Bapak Ibu. Dan ketika ada pekerjaan yang belum dapat diselesaikan oleh bapaknya, ya anaknya lah yang lanjutin. Karena anak yang dekat dengan bapaknya, anak yang akan menangkap visi dari bapaknya, itu yang akan bisa melanjutkan apa yang dikerjakan oleh bapaknya. Nah, jadi Daud tahu waktunya sudah nggak lama, tapi masih ada banyak hal yang harus dikerjakan dan diberesin. Makanya Daud memberikan pesan kepada Salomo, dan tentu gaya bapak dan gaya anak bisa berbeda. Tapi poin penting di sini tadi Daud adalah berkata, tapi aku tahu engkau orang bijaksana dan engkau tahu apa yang harus engkau perbuat. Karena beda zaman kadang cara akan berbeda. Cara kerja orang tua dan cara anak bisa berbeda. Tapi visi, tanggung jawab, pekerjaan yang sudah dimulai oleh orang tua itu harus didelegasikan kepada anak. Nah, itu satu hal yang Alkitab catat. Keimamam juga seperti itu. Lewi juga seperti itu. Makanya seperti saya katakan tadi, ada banyak gereja yang dulu menyerang salah satu denominasi di mana saya dulu pernah besar. Itu gereja kerajaan, gereja dinasti. Tapi sekarang banyak gereja yang dulu menyerang, ternyata juga anak-anaknya yang lanjutin. Ya, kecuali beberapa gereja tradisional ya. Karena memang mereka dibangun dengan diutus dari pusat rotasi. Ya, tapi inilah kebenaran. Ya, memang tugas tanggung jawab, visi itu harus dilanjutkan. Walaupun tentu bukan harus anak jasmani, bisa saja anak rohani, tapi prinsipnya tugas tanggung jawab yang belum kita selesaikan sebagai orang tua, itu harus didelegasikan kepada anak. Sekali lagi, bisa anak jasmani, bisa anak rohani. Ya, kami bersyukur dan bersuka cita hari-hari ini kalau anak kami yang ketiga juga bisa menangkap visi untuk menjadi hamba Tuhan. Walaupun dia masih SMP, ya masih harus diteguhkan, terus semakin diarahkan, seperti itu. Paling tidak ada yang akan meneruskan pekerjaan yang sudah dimulai oleh papanya. Ya, walaupun di Pelita kita nggak menganut paham dinasti seperti apa yang dipandang orang, tapi setiap pemimpin ya berharap anak-anaknya akan melanjutkan. Siapa yang mau melanjutkan Pelita kalau bukan anak-anak jasmani dan rohani?
orang-orang yang menangkap visi. Nah, seperti anak Pak Ahyong sudah menyatakan dan menceburkan diri, itu menjadi sebuah kesukaan. Ya, saya percaya setiap orang tua itu menjadi sebuah kebanggaan ketika anaknya mau melanjutkan usaha yang dibangun. Makanya betapa pentingnya orang tua membangun komunikasi dengan anak. Karena saya menemukan ada begitu banyak orang tua yang akhirnya sedih. Untuk apalah Pak aku bangun usaha selama ini. Anak tidak ada yang mau balik ke Jambi Pak. Paling selesai sebentar lagi aku tutup, selesai. Nah makanya betapa pentingnya komunikasi itu dibangun orang tua dan anak. Tanam visi kepada anak. Apa yang sudah kita mulai puluhan tahun yang lalu. Supaya apa yang belum sempat kita selesaikan di masa akhir hidup kita, anak kita bisa menangkap visi itu dan melanjutkan. Nah, itu yang saya dapat. Nah, Bapak Ibu juga mungkin tentu dapat hal yang lain. Dan dapat memerintah orang Israel selama 40 tahun di Hebron. Ia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya dan kerajaannya sangat kokoh. Ayat berikutnya, pada suatu hari Adonia anak Hagit masuk menghadap Batseba ibu Salomo. Lalu perempuan itu berkata, apakah kau datang dengan maksud damai? Jawabnya, iya damai. Kemudian katanya, ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu. Jawab perempuan itu, katakanlah. Lalu katanya, engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Tetapi sebaliknya kedudukan raja jatuh kepada adikku sebab hari itu dari Tuhanlah ia mendapatnya. Dan sekarang satu permintaan saja aku sampaikan kepadamu. Janganlah tolak permintaanku. Jawab perempuan itu kepadanya. Katakanlah. Maka katanya, bicarakanlah kiranya dengan Raja Salomo. Sebab ia tidak akan menolak permintaanmu. Supaya Abisak gadis Sunam itu diberikannya kepadaku menjadi istriku. Jawab Batseba, baik, aku akan membicarakan hal itu untuk engkau dengan raja. Batseba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkan serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas tahtanya dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Nah, di ayat ini khususnya ayat 19, ini yang perlu juga diajar oleh orang tua kepada anak-anak. Mau sehebat apapun anak, dia adalah tetap anak. Anak harus tetap hormat dan respek kepada orang tua. Mau setinggi apapun pendidikanmu dibanding dengan bapakmu, anak-anak engkau harus tetap respek dan hormat kepada orang tua. Karena di sini katakan Batseba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Baru kemudian duduk di atas tahta. Salomo tahu dia memang raja, di mana semua orang harus sujud menyembah kepada dia. Tapi kalau dengan ibunya, dengan orang tuanya ya, karena dalam konteks ini kan Daud bapaknya sudah meninggal, tinggal ibunya. Dia yang sujud sungkem. Nah, jadi anak-anak harus punya sikap hati yang diajar untuk tetap respek dan hormat kepada orang tua. Terlepas mungkin orang tuamu nggak lebih hebat dari anak, anak lebih hebat, lebih tinggi, lebih luar biasa dari orang tua, tapi anak harus tetap hormat pada orang tua. Berikutnya berkatalah perempuan itu, suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku. Maka jawab raja kepadanya, mintalah ya ibu, sebab aku ini tidak akan menolak permintaanmu. Kata perempuan itu, biarlah Abisak gadis Sunam itu diberikan kepada kakakmu Adonia menjadi istrinya. Tetapi Raja Salomo menjawab ibunya, mengapa engkau meminta hanya Abisak gadis Sunam itu untuk Adonia? Minta jugalah untuknya kedudukan raja. Bukankah dia saudaraku yang lebih tua? Dan di pihaknya ada Imam Abiatar dan Yoab anak Zeruya. Lalu bersumpahlah Raja Salomo demi Tuhan, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika Adonia tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan ini. Oleh sebab itu, demi Tuhan yang hidup, yang menegakkan aku dan mendudukkan aku di tahta Daud ayahku, dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya, maka hari ini juga Adonia harus dibunuh. Lalu Raja Salomo menyerahkan hal itu kepada Benaya bin Yehoyada. Orang ini memancung dia sehingga mati. Dan kepada Imam Abiatar Raja berkata, pergilah ke Anatot, ke tanah milikmu, sebab engkau patut dihukum mati. Tapi pada hari ini
Aku tidak akan membunuh engkau, oleh karena engkau telah mengangkat tabut Tuhan Allah di depan Daud ayahku. Dan oleh karena engkau telah turut menderita dalam segala sengsara yang diderita ayahku. Lalu Salomo memecat Abiatar dari jabatannya sebagai imam Tuhan. Dengan demikian Salomo memenuhi firman Tuhan yang telah dikatakannya di Silo mengenai keluarga Eli. Nah, jadi Salomo bertindak dengan bijak baik untuk Adonia maupun kepada Abiatar, dan ternyata kata kuncinya itu karena memenuhi firman Tuhan. Makanya Amsal 1 itu juga katakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi apa yang Daud tadi nasihatkan di perikop sebelumnya, untuk Salomo mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang masih belum beres, itu dengan bijaksana. Dan kita tahu Salomo memang adalah orang yang bijaksana, dan kita tahu bijaksana itu karena dia menggenapi firman Tuhan. Ketika kabar itu sampai kepada Yoab, memang Yoab telah memihak kepada Adonia, sekalipun dia tidak memihak kepada Absalom. Maka larilah Yoab ke kemah Tuhan, lalu memegang tanduk-tanduk mesbah. Kemudian diberitahukanlah kepada Salomo bahwa Yoab sudah lari ke kemah Tuhan dan telah ada di samping mesbah. Lalu Salomo menyuruh Benaya bin Yehoyada, pergilah, pancung dia. Benaya masuk ke dalam kemah Tuhan serta berkata kepadanya, beginilah kata raja, keluarlah, jawabnya. Tidak, sebab disinilah aku mau mati. Lalu Benaya menyampaikan jawab itu kepada raja, katanya, beginilah kata Yoab dan beginilah jawabnya kepadaku. Kata raja kepadanya, perbuatlah seperti dikatakannya, pancunglah dia dan kuburkanlah dia. Dengan demikian engkau menjauhkan daripada kaumku noda darah yang ditumpahkan Yoab dengan tidak beralasan. Bapak Ibu ingat tadi ayat di atas, ini salah satu pesan, tugas, tanggung jawab, pekerjaan yang Daud mau Salomo beresin setelah dia meninggal. Dan Salomo taat melakukan apa yang Daud sampaikan. Dan Tuhan akan menanggungkan darahnya kepadanya sendiri karena ia telah membunuh dua orang yang lebih benar dan lebih baik daripadanya. Ia membunuh mereka dengan pedang dengan tidak diketahui ayahku Daud, yaitu Abner bin Ner, Panglima Israel, dan Amasa bin Yeter, Panglima Yehuda. Dan tentu Bapak Ibu masih harus ingat, ini perjanjian lama, di mana Taurat katakan apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Nah, ini yang harus dipahami maksudnya. Jadi bukan Daud menyuruh membalas dendam, bukan. Karena ini akibat dari apa yang Yoab lakukan. Yoab membunuh orang yang nggak bersalah, yaitu Abner bin Ner dan siapa tadi satu. Bukan pada waktu perang. Kalau lagi perang bunuh-membunuh ya itu it's okay. Tapi dalam keadaan damai dia bunuh kan, Daud berpesan. Demikianlah darah mereka akan ditanggungkan kepada Yoab dan keturunannya itu selama-lamanya. Tetapi Daud dan keturunannya dan keluarganya dan tahtanya akan mendapat selamat daripada Tuhan sampai selama-lamanya. Maka berangkatlah Benaya bin Yehoyada lalu memancung dan membunuh Yoab. Kemudian dia dikuburkan di rumahnya sendiri pada gurun. Raja mengangkat Benaya bin Yehoyada menggantikan Yoab menjadi kepala tentara. Raja mengangkat Imam Zadok menggantikan Abiatar. Kemudian raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem, diamlah di sana dan janganlah keluar dari sana kemana-mana pun. Sebab ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau mati dibunuh dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri. Lalu berkatalah Simei kepada raja, baiklah demikian, seperti yang tuanku raja katakan, demikian akan dilakukan hambamu ini. Lalu Simei diam di Yerusalem beberapa waktu lamanya. Dan sesudah lewat 3 tahun, terjadilah bahwa dua orang hamba Simei lari kepada Akis bin Maaka, Raja Gad. Lalu diberitahukan kepada Simei, ketahuilah, kedua orang hambamu ada di Gad. Maka berkemaslah Simei di pelanainya keledainya, dan pergilah ia ke Gad kepada Akis untuk mencari hambanya itu. Lalu Simei pulang dan membawa mereka dari Gad. Ketika diberitahukan kepada Salomo bahwa tadinya Simei pergi dari Yerusalem ke Gad dan sekarang sudah pulang, maka raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, bukankah aku telah menyuruh engkau bersumpah demi Tuhan dan telah memperingatkan engkau begini? Ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi kemana-mana pun, pastilah engkau mati dibunuh. Dan engkau telah menjawab, baiklah demikian, aku akan mentaatinya. Mengapa engkau tidak menepati sumpah demi Tuhan itu dan juga perintah yang kuperintahkan kepadamu?
Kemudian raja kepada Simei, engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kau perbuat kepada Daud ayahku. Maka Tuhan telah menanggungkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri. Tapi diberkatilah kiranya Raja Salomo dan kokohlah tahta Daud di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yoyada, lalu keluarlah Benaya dipancungnya Simei hingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Nah, jadi apa yang kita dapat dari sisi anak, Salomo mentaati semua pesan Daud ayahnya. Ya, kita berdoa Bapak Ibu, anak-anak kita ini bisa menyelesaikan pekerjaan yang belum kita selesaikan semasa hidup kita. Karena sekali lagi tentu ada banyak hal yang mau kita kerjakan, tetapi kadang tenaga terbatas, bahkan waktu kita bisa habis dengan yang namanya kematian. Tapi masih terlalu banyak pekerjaan yang belum kita selesaikan. Makanya betapa pentingnya kita menanam visi kepada anak, memberitahu dan memberi tanggung jawab kepada anak untuk tugas tanggung jawab dia menyelesaikan pekerjaan yang sudah kita mulai. Jadi dari perikop yang kedua kita lihat akhirnya Salomo menyelesaikan semua tanggung jawab yang diberikan Daud untuk diselesaikan. Jadi itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Tentu Bapak Ibu bisa mendapatkan hal yang lain ketika Bapak Ibu membaca dan merenungkan. Oke, silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau menambahkan sebelum saya serahkan kepada Hengki. Tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Yuk, Heng. Ya, mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa terus hadir datang kepada Engkau ya Tuhan. Menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Bapak, terima kasih dan juga di minggu-minggu terakhir ini Tuhan. Kami terus merayakan hari Natal ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, itu adalah anugerah-Mu yang besar yang Tuhan berikan kepada manusia di dunia ini ya Bapa, supaya kami memiliki keselamatan, supaya kami diampuni atas segala dosa-dosa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, buat karya salib-Mu ya Bapa, buat pengorbanan-Mu untuk setiap kami ya Tuhan. Biarlah di momen Natal ini Tuhan, biarlah kami selalu menaruh percaya kami, iman kami, dan pengharapan kami. Dan juga buat anugerah dan pengorbanan-Mu ya Tuhan. Biarlah selalu kami hayati ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, sepanjang hidup kami ya Tuhan. Dan juga di pagi hari ini juga Tuhan, kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang terus mengajarkan kami ya Bapa, yang terus untuk mengajarkan nilai-nilai Tuhan, takut akan Tuhan, nilai-nilai kebenaran ya Tuhan, supaya kami juga bisa menyampaikan semua ini kepada keturunan kami, kepada anak-anak kami. Biarlah setiap mereka juga Tuhan akan hidup, akan takut akan Tuhan, akan hidup selalu berharap dan menghormati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dan juga buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan terus berkati Pak Heri. Tuhan terus memperbesar kapasitas Pak Heri ya Tuhan. Dan juga buat istri dan juga anak-anaknya. Tuhan pakai lebih lagi ya Bapak. Terima kasih, kami serahkan Pak Heri dan keluarga besarnya ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga setiap kami ya Tuhan yang hadir di pagi hari ini, bahkan yang juga tidak hadir, Tuhan juga terus nantiasa memberkati kami. Baik suami kami, istri kami, dan juga anak-anak kami, bahkan menantu dan cucu kami, dan juga orang tua kami. Tuhan juga terus memberkati kehidupan keluarga besar kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga kami yang terlalu menolong keluarga kami, yang selalu eh, melindungi keluarga kami. Dan juga Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan yang terbaik buat keluarga kami ya Tuhan. Dan juga setiap pekerjaan kami, usaha kami, Tuhan juga berkati ya Bapa. Apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan kami, biarlah keberhasilan terus menyertai kami ya Tuhan. Kemanapun kami pergi ya Tuhan, kami percaya ada Engkau, ada perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan keluarga kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa kami. Tuhan terus memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas bangsa ini ya Bapa. Dan juga apabila eh,
Ke depan kami akan bangsa Indonesia akan mengadakan pemilu ya Tuhan. Biarlah pemilihan umum boleh berjalan dengan damai, aman, sejuk ya Tuhan. Dan juga siapapun yang terpilih atas pemilihan umum nanti ya Tuhan, itu yang berdasar daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih dan juga kami terus berdoa buat pemerintahan yang sekarang ya Tuhan, buat Presiden kami Pak Joko Widodo ya Tuhan. Tuhan terus berkati, Tuhan juga terus tambah-tambahkan hikmat-Mu atas Pak Jokowi ya Tuhan. Biarlah terus membawa dan memimpin bangsa ini, mensejahterakan rakyat Indonesia ini lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih dan juga setiap pemimpin-pemimpin daerah yang ada juga Tuhan berkati ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia dan juga pemerintahannya ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Heri, silakan tutup dengan doa. Kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu, dan biarlah kami menjadi pelaku firman. Kami memberikan warisan ilahi bagi anak-anak kami, dan biarlah mereka terus hidup takut akan Tuhan, dan menyelesaikan setiap visi dan tanggung jawab yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Mereka dapat meneruskan dan melanjutkannya dengan berharap kepada. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami kuasa darah Yesus. Malaikat-malaikat tempat tinggal kami menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Sehingga apapun yang kami lakukan, kerjakan seturut firman-Mu. Tuhan buat berhasil. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, tetap pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang mulai hari ini sampai Maranatha. Ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Yung jalan yung Willy. Olahraga, olahraga. Tadi lama aku Pak, kaki sakit lama. Ya, setengah jam ya. Bentar deh.